Terus cepat kan ngelihatnya kalau info di WAG itu. Kalau bagi materi atau tugas atau kuis nanti saya pakai e-learning. Daftar hadir juga pakai di e-learning. Jadi perkuliahan daringnya saya pakai Zoom itulah sampai nanti di pertemuan ke-8. Mudah-mudahan inilah linknya, karena ini juga udah license, jadi nggak ganti-ganti lagi, dan juga nggak terputus di 40 menit. Saya buat recording ini, yang pernah kuliah dengan saya, jadi sudah pasti tahu, saya buat recording ini, nanti saya upload di YouTube, saya buat linknya, saya share di WAG dan di e-learning. Jadi buat yang ketinggalan atau sinyalnya jelek, silakan dilihat kembali. Oke, silakan dilihat kembali. Setiap perkuliahan akan saya record. Yang tadinya bingung atau ketinggalan bisa akses kembali. Penilaian sama setiap mata kuliah saya, karena semua mata kuliah optimasi, sebagian besar timnya saya dengan Bu Fitri, jadi persentase penilaian sama. Kita pakai ada NTR. Keluar nggak screen-nya? Bentar ya. Teks. Screen saya muncul nggak whiteboard-nya? Muncul, Bu. Muncul, Bu. Jadi kita punya MTR, itu isinya tugas sama kuis. Itu MTR isinya tugas sama kuis. Kemudian punya NUTS, itu ujian tengah semester. Punya NUAS, itu nanti nilai akhir ujian akhir semester. Tuh. Tugas sama kuis, kita ngambil persennya 30. Biasanya ujian tengah semester 35, ujian akhir semester 35. Nanti tugas, kuis, UTS maupun UAS sudah dikoreksi, pasti kami kembalikan di e-learning itu. Kecuali kayak semester kemarin e-learningnya sempat error, tapi saya tetap koreksi, saya kembalikan dalam bentuk Google Drive. Jadi nilainya tetap transparan, kamu bisa hitung sendiri persentasenya. Kalau besar sama dengan 86, maka nilainya A. Ya kan? 71 sampai 86, maka nilainya B. Kecil sama dengan 71, kecil daripada 71, maka nilainya C. Dah. Ini kuliahnya online. Jadi mata kuliahnya pilihan. Saya selalu bilang di semua mata kuliah pilihan saya, namanya pilihan seperti makanan, kamu memilih. Jadi kalau kamu memilih harus dapat nilai yang bagus, karena ini bukan wajib. Tidak ada yang memaksa kalian untuk mengambil mata kuliah ini. Jadi harus dapat nilai bagus, at least AB. Apalagi ini online kan, kamu bisa akses jawaban, bisa open book, bisa searching di Google, bisa contekan, bisa share jawaban di WAG. Biasanya kan mahasiswa buat lagi tuh WAG-nya selain WAG yang ada sayanya. Nah, jadi kemungkinan nilai AB-nya sangat besar. Tolong dimanfaatkan baik-baik. Kalau kita di matematik, kita nggak ada praktikum. Jadi ya hampir nggak ada praktikum ya, kecuali prokom. Bukan kayak orang biologi atau kimia yang harus di lab benar. Jadi kalau online kayak ini rasanya jenuhnya memang harus melihat laptop atau handphone. Tapi pembelajarannya setidaknya sama persis. Kita bisa share whiteboard. Saya usahakan pakai pen karena kita mau gambar graf juga seperti itu. Jadi sama persis kayak kita belajar tatap muka. Harusnya mahasiswa diuntungkan untuk mendapatkan nilai bagus ya. Kalau di kelas, kamu pasti close book ujiannya.
Duduknya pula diawasin kan. Kalau ini terserah akses jawaban soal dimanapun kamu bisa. Oke. Terus bukunya saya tampil. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke materi? Hari ini cuma materi awal graf saja. Nggak ada yang mengulang kan? Ini semuanya ngambil baru rasanya. Ada yang ngulang nggak? Saya cek sih nggak ada. Walaupun dia kurikulum lama, dia baru ngambil kayaknya. Saya keluar nggak ini? Keluar nggak di layar kalian PPT-nya? Keluar, Bu. Yang teori graf. Iya, keluar, Bu. Oke. Ini yang sudah saya upload di e-learning pertemuan 1. Kita mulai tiap pagi 8.30 aja, bukan jam 8 ya, 8.30. Jadi nanti saya usahakan Zoom room-nya saya buka dari jam 8. Daftar hadir saya buat juga bukanya dari jam 8 sampai ke 10.30. Jadi yang masih gangguan di jam 8 karena padatnya server e-learning, silakan akses masih sampai 10.30 kamu bisa ngisi daftar hadir. Jangan lupa ngisi daftar hadir. Karena kalau telat itu pasti ada tulisan late di sana, kalau kamu telat absennya. Seperti saya bilang tadi, materi saya upload di e-learning sama di WhatsApp group, silakan dilihat. Terus saya pengennya, karena ini Zoom, terserah mau gimana dimanapun, kalau bisa kameranya on. Ya, jadi saya buka radio. Jadi karena nanti akan daftar hadir diminta oleh jurusan, saya harus harus screenshot semua daftar hadir. Jadi kamera kalian harus on. Nanti saya kasih tahu juga sih. Screenshot semua daftar peserta mahasiswa yang hadir di setiap perkuliahan, karena itu akan dilaporkan. Nah, ini buku yang kita pakai. Di internet ada sudah e-learning e-booknya. Kalau mau beli, ada yang sudah pernah beli juga di Shopee, ada. Silakan dibeli. Mau fotokopi di ruang baca, ada bukunya ini. Buku inilah yang kita pakai. Grab and Application, An Introductory Approach. Pengarangnya John M. Aldous dengan Robin G. Wilson. Penerbitnya Springer. Yang punya file tahun lalu, sama persis. Kita udah pakai buku ini udah lama. Jadi boleh pinjam dengan kakak tingkatnya. Ini silabus, apa saja yang akan kita pelajari 1 semester ke depan. Jadi bab pertama yaitu introduction, pendahuluan. Saya akan memperkenalkan apa itu graph, digraph, network, kemudian persoalan mengklasifikasikan sama pencarian solusi. Kemudian di bab 2, itu artinya pertemuan kedua. Bab 1 ini saya habiskan di pertemuan 1. Bab 2 di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua kita akan belajar semua terminologi, istilah-istilah dalam graph, baik graph maupun subgraph, derajat vertex, path and cycle, lintasan dengan siklus, graf regular dengan bipartit, kemudian beberapa contoh case study, studi kasusnya. Pertemuan ketiga, kita akan bahas tentang graf Eulerian dengan Hamiltonian. Di sini kamu akan belajar exploring dengan traveling, graf Eulerian itu apa, kemudian graf Hamiltonian itu apa. Pertemuan keempat akan belajar tentang digraph. Jadi ada digraph dengan subdigraph, derajat vertex, path and cycle, Eulerian and Hamiltonian digraph. Bab 3, bab 4 ini serupa hampir. Cuma bab 3 ini graph, bab 4 itu digraph. 1, 2, 3, 4 habis. Pertemuan kelima kita kuis. Jadi kamu hitung aja minggu kelima, hari ini minggu pertama. Minggu kelima kita kuis, materinya dari bab 1 sampai bab 4. Ya, jadi saya udah ngasih tahu dari awal, saya nggak mau kuis susulan. Oke, kamu berhalangan ikut pertemuan Zoom saya nggak apa-apa. Yang penting kuis UTS saya maunya tetap hadir. Kalau nggak hadir berarti skip, artinya miss aja gitu. Setelah kuis, pertemuan kelima, kuis ya, pertemuan keenam kita akan belajar tentang representasi matriks, tapi matriks ini matriksnya graf.
Pertemuan ke-7 saya bahas tentang struktur pohon dengan menghitung pohon. Bab 6, bab 7 ini masuk di pertemuan ke-7 karena dia dikit. Pertemuan ke-8, ini pertemuan ke-6 ya. Struktur pohon dengan counting trees itu yang ada di pertemuan ke-6. Terus pertemuan ke-7 sampai di algoritma greedy. Jadi pas di bab 8 ini langsung UTS. Sisanya nanti Bu Fitri yang habiskan. Bukunya memang bahasa Inggris. Karena ini buku yang dipakai orang matematika. Kalau saya ngambil yang buku Indonesia, sudah kami searching, itu makainya banyak orang ilmu komputer. Jadi kurang tepat. Kalau pakai buku ini nanti misalnya kalian ada rezeki mau sekolah lagi dimanapun, mau ke luar negeri ataupun dalam negeri, at least pelajarannya udah sama. Jadi dia pelajaran internasional sudah. Gak apa-apa sekalian belajar kamu bahasa Inggrisnya, persiapan TOEFL dan Suliet ya. Nanti dari Bu Fitri dari bab 9, algoritma PET, PET dengan connectivity, planarity, pewarnaan vertex dan dekomposisinya, pewarnaan busur dan dekomposisinya. Nah, graf. Graf ini kalau kan English-nya graphs kayak gini. Kita ngertiin kan Indonesia graf, GRAF ya, graf. Jadi bukan grafik, bayangan kita seperti grafik apa? Diagram batang, diagram garis, grafik garis gitu. Ini bukan. Kita lihat di sini. Sebelum saya lanjut ke materi, ada pertanyaan kah atau ada saran kah? Jadwal tetap ya, saya nggak bisa ganti jadwalnya lagi karena pasti tabrakan dengan yang lain-lainnya. Sebelum saya mulai, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke, saya mulai ya, dikit ini hari ini. Hari ini cuma pendahuluan graf di graf dengan network sih. Oke, graf. Ini graf itu graf. Di graf itu graf berarah. Kemudian, masih ada yang nggak bisa absen ya. Kemudian network itu artinya jaringan. Jadi graf itu sebenarnya ini yang kita bahas. Nah, seperti ini. Buat apa belajar graf? Yang pertama, bisa untuk menentukan rute. Misal, ini contohnya karena buku teks Inggris ya. Ada persoalan untuk menentukan rute antara dua stasiun. Stasiun bawah tanah di London. Jadi ini gambar rutenya. Kayak kita punya map peta. Kalau misalnya di Palembang punya peta LRT atau peta transmusi. Nah, dari kasus real dan nyata ini akan kita buat gambar grafnya. Misalnya kita punya problem di sini persoalannya. Dari peta transportasi bawah tanah di London ini, cari rute terbaik antara Marble Arch dengan Westminster. Jadi cari jalur yang paling baik. Biasanya jalur paling baik itu yaitu lintasan terpendek. Kan banyak jalan nih. Misalnya dari kota A ke kota B. Tapi yang biasa kita cari yang lintasannya terpendek. Atau banyak parameter yang diperhatikan. Misalnya kepadatan jalan raya, kondisi jalan, jadi bukan hanya lintasannya yang terpendek. Nah, itu yang akan kita pelajari di graf. Nah, ini contohnya. Ini graf juga. Di mana titik-titik ini itu kita sebut itu mewakili kota. Kota-kota misalnya. Dari San Francisco, Los Angeles itu kota. Garis itu hubungannya. Kemudian apa angka-angka nih? Angka-angka yang sini misalnya 11, 5, 12, 6 itu sebenarnya menyatakan jarak. Jadi dari misalnya ya, dari San Francisco ke Los Angeles 11 apa mil apa satuannya gitu ya. Atau 11.000 kilometer. Selain jarak, ini bisa juga waktu sebenarnya. Jarak waktu tempuh dari kota San Francisco ke Los Angeles, waktu tempuhnya berapa, itu angkanya di sini. Jadi angka ini punya arti semua. Kalau gambar graf seperti ini, kita sebut dengan namanya graf berbobot. Karena busurnya semuanya mempunyai bobot.
mempunyai nilai atau angka. Karena ini menyatakan waktu, kasus ini contohnya waktu, jadi katanya contoh di problem 1-2, pada map di atas, carilah rute terpendek. Carilah waktu terpendek, shortest time. Waktu terpendek dari Los Angeles ke Amarillo. Kemudian dari San Francisco ke Denver. Waktu terpendek ya. Jadi kita harus ngitung kan. Kalau kotanya dikit, kita bisa ngitung manual. Ini tambah ini, jumlahnya berapa, cari yang paling minimum. Kalau sudah complicated, titiknya banyak, garisnya banyak, makanya kita perlu algoritma atau metode. Itulah yang akan kita pelajari teori graf. Di awal-awal ini saya masih ngajarinnya dasar-dasar graf semua. Belum sampai banyak-banyak metode. Skripsi tentang teori graf udah banyak sekali dibahas oleh mahasiswa matematika kita. Kamu searching di Google maupun Google Scholar juga sangat banyak. Jadi bisa pakai aplikasi graf ini ya. Dasarnya harus tahu dulu dasar graf. Nanti baru ke metode-metodenya. Terus apalagi sih dipakai graf bisa di kimia. Ini udah pernah belajar semua ya IPA. Ikatan karbon atau hidrokarbon. Misal C5H12. Ini kan bentuk C5H12. Bentuk seperti ini itu sebenarnya bisa dinyatakan dalam bentuk graf. Nanti huruf H dan C ini, atom H dan C ini bisa diganti dengan titik. Ikatannya dalam bentuk garis. Ya kan? Banyak cara membentuk C5H12. Kalau kimia dulu belajarnya isomer, ingat nggak? Nah, sekarang ini juga. Contoh 1-3. Gambarkan formula C3H8. Kemudian katanya cuma ada 1 ya. Kemudian ada C4H10. Gambarnya gimana? Keluar nggak tulisan saya? Keluar, Bu. C3H8. Ini contoh aplikasi graf di bidang kimia ya. Ini kan C3H8. Kalau saya nyatakan dalam bentuk graf, dia bisa seperti inilah. Atom C dan atom H, saya ganti dengan titik. Ini ya, saya nggak rapi nih. Harusnya lurus, nggak keriting kayak gitu. Kemudian C4H berapa tadi? 10 ya? Itu kan? Nah, ini semua bisa dinyatakan dalam bentuk graf. Nah, seperti itu. Nanti si C dan H ini diganti dengan titik aja. Jadi bisa dipakai. Kembali nggak ke PPT? Kembali PPT nggak tempat kalian? Iya, Bu. Kembali, Bu. Iya, Bu. Kalau enggak nanti saya ngomong aja, kamu lain lagi yang di screen. Contoh lain selain kimia, persoalan utilitas. Misal ya, ada utilitas atau fasilitas publik seperti gas, air, dan listrik. Gas, air, dan listrik. Kita mau menyalurkan gas, air, dan listrik ini ke rumah-rumah. Gas kan, jalur pipa gas itu, kan ada kalau di Palembang ini ada jalur gas alam. Kalau gas LPG, nanti contohnya yang lain lagi, ini gas alam nih, mau disalurkan ke rumah ABC. Terus air ini cuma disalurkan, lihat garisnya, cuma disalurkan ke rumah A sama ke rumah C. B-nya nggak dialirkan. Listrik dialirkan ke rumah ABC. Nah, ini graf namanya.
Ini bisa kita gambarkan dalam graf. Jadi implementasi graf itu bisa dalam distribusi gas alam, PDAM, PLN, kabel-kabel listrik itu bisa digambarkan dalam bentuk graf. Jadi contoh distribusinya distribusi tank gas Tank gas itu loh yang 3 kilo, 3 kilo, 12 kilo dari depot ke pengecer atau ke agent. Nah, itu bisa dalam bentuk graf juga. Nah, gambar-gambar seperti ini, kan nggak mungkin nih kita mau gambar rumah-rumahnya semua, gambar fasilitasnya. Kalau dikit kayak gini, enak gambarnya. Kalau banyak, kita akan menyatakan dalam bentuk titik dan garis. Itulah yang disebut dengan graf. Ini contoh graf. Jadi kita samain, titik di sini kita sebut dengan namanya vertex. Kalau buku Indonesia, dia nyebutnya titik. Jadi vertex itu titik, vertex. Busur, garis ini itu namanya busur. Jadi kadang jangan dibayangkan busurnya lengkung gitu ya, kayak kita punya busur protektor itu untuk mengukur sudut. Ini garis ini namanya juga busur. Jadi di sini kita pakai istilahnya edge. Jadi kita samakan, kalau saya sebut vertex berarti dia titik, garis itu namanya edge atau busur. Di sini ada definisinya. Sebuah graf adalah sebuah diagram yang terdiri dari titik yang disebut dengan vertex, dihubungkan dengan garis-garis yang disebut dengan edges. Setiap edges, setiap busur menghubungkan tepat dua vertex. Garis itu pasti menghubungkan dua titik. Benar kan? Satu garis pasti menghubungkan dua titik. Nah, gambar yang tadi, gas, air sama listrik tadi bisa saya simplifikasi seperti ini. Ya kan? Gas tadi nyalurkannya, lihat garisnya, dia ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C. Air tadi hanya ke rumah A dengan ke rumah C. Listrik A, B, sama C. Penggambaran graf dari orang satu ke orang selanjutnya akan beda-beda. Ya kan? Kalau sama berarti dicontekan. Logikanya kan gambarnya beda-beda. Mau gambar bentuknya gimana? Ini contoh gambar yang pertama. Gambar yang kedua, yang sebelah kanan, ini sama juga gambarnya. Terserah sih bentuk gambarnya akan bagaimana, yang penting informasi yang diberikan sama. Kita cek. Air tadi hanya ngalir, gambar yang kanan ya, air tadi hanya ngalir ke rumah A dan ke rumah B ya. Air tadi A, B, sama C ya air tadi. Sorry, saya balik dulu. Di sini salah ya harusnya ya. Gas, ini gas, api tadi ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C. Kalau air di sini, air itu hanya ke rumah A sama ke rumah C ya. Listriknya ke rumah C, B, sama A. Gambar yang ini benar. Listriknya ke rumah A, B, C. Ini salah gambar loh ya. Ini contoh yang lain lagi ya. Kalau gasnya ke rumah A, B, C, airnya harusnya nggak ada ke rumah B ya. Nggak ada garis. Kalau mau contoh yang tadi. Kalau kasus baru, dia ingin menunjukkan bahwa yang sebelah kiri sama dengan yang sebelah kanan. Kita lihat. Gasnya dialirkan ke ABC, airnya ke ABC, listriknya ke ABC. Dia sama seperti gambar di kanan. Water, airnya ke A, ke B, ke C. Sekarang electricity, ke A, ke B, ke C. Gasnya ke A, ke B, sama ke C. Sama. Jadi duanya sama gambar ini. Oke. Nah, kalau seperti ini contoh yang lain lagi. Pertandingan misalnya. Everton bertanding dengan Chelsea. Kok edges-nya ada dua, berarti dia 2 kali pertandingan. Everton dengan Liverpool. Everton dengan Arsenal, Chelsea dengan Arsenal. Kalau dilihat di gambar paling kiri ini, Arsenal tidak bertemu dengan Liverpool. Ya kan? Gambar yang pertama ini informasinya sama dengan gambar yang kedua. Di sini saya mau menunjukkan bahwa gambarnya bisa beda-beda. Lihatlah, Liverpool nggak ada ketemu dengan Arsenal kan di sini. Gambar yang kedua, Liverpool ketemu Everton, benar.
Everton tuh ketemu dengan Chelsea 2 kali. Nah, itu makanya garisnya 2 kali. Everton ketemu dengan Arsenal, Arsenal ketemu dengan Chelsea. Itu gambar yang kedua yang di tengah. Gambar yang di kanan, yang ketiga juga sama dengan 1 dan 2. Dengan yang depan dan tengah sama. Jadi penggambaran graf itu tidak unik, artinya tidak tunggal, bisa macam-macam, yang penting informasinya sama. Paham ya? Kalau saya ngoreksi, enak sebenarnya kalau ngoreksi graf. Ngeceknya enak. Satu informasi salah, berarti salah. Kalau dulu duduk di kelas, ujiannya kalau gambarnya sama, contekan pasti. Logikanya nggak mungkin bisa sama persis kalau gambarnya itu. Contohnya 1,5. Ada soal seperti ini. 5 orang disuruh gambar, pasti gambarnya akan bentuknya beda-beda dong. Ada yang pengen mulainya dari John, ada yang pengen mulainya dari Jack. Kalaupun kenyataannya bakal sama, nggak mungkin tarik garisnya bisa sama juga. Nah, kita lihat di contoh 1,5. Gimana penggambaran grafnya? Gambarkan graf yang menyatakan hubungan pertemanan antara 4 orang. Kalau saya seperti ini, di tempat kalian screen-nya muncul berapa? Di putih aja tempat kalian. Atau yang tadi Liverpool tadi keluar lagi? Yang putih aja. Putih aja. Yang putih, Bu. Yang PPT tadi nggak keluar ya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Gimana caranya ya biar bisa dua-duanya muncul? Oke lah, saya buat dulu. John tadi kan. Tulisannya keluar ya. John itu berteman dengan Joan dengan Jill. Tidak berteman dengan Jack dia ya. Jack itu berteman dengan Jill. Ini not Jack. Dia nggak temenan dengan Jack. Jack itu berteman dengan Jill, tapi tidak Joan. Joan berteman dengan Jill. Nah, gimana gambar grafnya? Kalau saya buat pertama John, John berteman dengan Joan. Nah, saya buat ini Joan, ini Jill. Ya kan? John bertemu dengan Joan, berteman dengan Joan sama Jill. Sekarang yang Jack. Oh, ada lagi satu toh. Jack. Jack berteman dengan Jill. Paham ya? Joan berteman dengan Jill. Gitu. Penggambarannya. Ini ada Jack tadi nggak berteman dengan Joan. Jadi nggak boleh ada ages antara Jack dengan Joan. John tadi nggak berteman dengan Jack, jadi tidak ada garis juga. Paham penggambaran graf seperti ini? Gambar grafnya yang harus dipahami penggambarannya. Yang mau dicatat atau screenshot silakan. Oke, saya balik lagi ke tempat yang tadi. Nah ini, graf berbobot. Weighted graph itu graf berbobot. Seperti contoh yang tadi saya sudah sebut di awal tadi. Jarak antar kota, di mana angka-angka itu, angka-angka itu waktu mengemudi dalam satuan jam. Jadi San Francisco ke Los Angeles itu 11 jam. San Francisco ke Reno itu 5 jam. Seperti itu, ini satuannya jam. Ini juga dalam bentuk graf, namanya graf berbobot. Karena ages-nya punya angka.
Contoh yang lain di traveling salesman problem. Apa sih contoh traveling salesman problem? Pak Pos nyanter dari kantor pos ke rumah-rumah orang. Sekarang jarang sih pos itu. Tiki, JNE, yang suka belanja online tahu kan? Tiki, JNE, JNT, apalagi si cepat itu juga traveling salesman problem. Bagaimana dia nyalurkan barang-barang ke rumah-rumah orang itu, jangan bolak-balik. Misalnya dia ke jalan A, sebarkanlah semua barang di jalan A dulu, ya kan logikanya, jangan ke jalan B, balik lagi ke jalan A. Jadi carinya lintasan terpendek. Nah, ini contohnya. Ini contohnya karena buku English ya, jadi dia pakai gini. 4 kota katanya. Cari lintasan terpendek nih. 4 kota ini kalau traveling salesman problem biasanya kalau di 4 kota, 4-4-nya harus dikunjungi. Jadi Preston, Leeds, sama Coventry, sama London ini semuanya harus dikunjungi. Kayak mana caranya? Jadi ini lintasan terpendeknya. Mulai dari London, jalanlah ke Coventry dulu, ke Preston, ke Leeds, dan ke London. Namanya traveling salesman problem, kalau dia mulai dari titik A, dia pasti kembali lagi ke titik A. Startnya di mana, balik lagi ke situ. Namanya traveling salesman problem. Oke, nah cara mencari lintasan terpendeknya gimana? Nanti ada metode yang akan kita pelajarin. Kalau yang ini kecil manual, enak kamu ngitungnya 100 tambah 125. Nanti cari yang paling kecil angkanya. Tapi kan kemungkinannya bisa nggak teliti kalau kita nyarinya manual tanpa metode. Nah, sekarang ke digraf. Tadi di awal yang di silabusnya saya ada cerita tentang digraf. Digraf itu graf berarah. Graf berarah sama seperti graf, tapi busurnya punya panah. Itu namanya digraf. Ya, busurnya punya panah. Itu namanya digraf. Kalau tadi busurnya nggak ada panah, cuma garis biasa, itu graf. Contoh digraf ini jalan. Ada jalan one way, satu arah, ada jalan yang 2 arah. Nah, gambar ini gambar nyata kan, gambar jalan. Jadi kalau saya gambarkan dalam bentuk digraf seperti ini. Hampir sama seperti graf yang kita pelajari tadi, bedanya garis busur-busurnya ini punya garis panah. Biasakan buat panahnya di tengah-tengah sini. Jadi titiknya tetap sama, kita sebut dengan vertex. Tapi kalau tadi garisnya kita sebut edges, sekarang kita sebut dengan namanya arch. Arch itu artinya busur berarah. Jadi, sebuah digraf adalah sebuah diagram yang terdiri dari titik yang disebut dengan vertex, dihubungkan dengan garis berarah yang disebut dengan busur, di mana setiap busur berarah menghubungkan tepat 2 vertex. Jadi arch-nya tadi disebut dengan busur berarah. Nah, ini contohnya. Ini bisa dicontoh. St. James Street, jadi titiknya dibuat one way, ada yang two way. Nanti bisa dibuat ke dalam graf. Network ini kalau ada yang ngambil optimasi, dia akan belajar di optimasi juga. Jadi ini route-nya. Kita akan mencari rute terpendek dari S ke T. Dari S ke T ini banyak jalan yang bisa kita lalui. Mau S ke A dulu, A ke C, langsung ke T. Atau lewat jalur bawah. S ke B, B ke D, D ke T. Atau naik ke atas dulu, S ke A ke B, B ke C. Banyak kan? Kita akan mencari shortest route, rute terpendek. Kalau manual, banyak sekali kemungkinannya. Nanti ada metode yang kita pelajari juga. Nih, jaringan pipa. Pipa gas tadi, ngalirin pipa. Nah, ini bisa juga contohnya. Kenapa dia disebut digraf? Ya kan karena ada alirannya. Dari S bisa ngalir ke A. A nggak bisa ngalir ke S. Gitu ya supply-nya. Nah, jadi lintasan terpendek nih. Ini contoh yang tadi. Dia mau ngalirin dari sumber S-nya ke T. T-nya tujuan.
jalur mana yang harus dilaluinya? Pokoknya mau bawa barang dari S ke T kalau enggak tuh. Nah ini, dari S ke A ke D ke G, dan G ke T. Itu lintasan terpendeknya. Model-model graf. Jadi contohnya ini, struktur elemen ya. Strukturnya itu kita bisa nyatakan dalam bentuk vertex, kayak kota-kota, tempatnya tadi vertex, titik. Hubungannya, connection-nya kita nyatakan dalam bentuk busur. Gitu ya. Jadi tempatnya itu vertex, hubungannya dalam bentuk busur. Ada juga cara yang lain, bentuk dual. Hubungannya dalam bentuk busur, kebalikannya ya. Dia buat hubungannya dulu, baru buat titiknya. Dalam bentuk vertex. Kemudian ini persoalan classifying. Jadi ini harus tahu ya, ada existence problems. Apakah persoalannya ada? Biasanya kayak gitu. Apakah mungkin untuk, nah itu persoalan yang dihadapi sekarang. Kalau construction problem, ciri-cirinya katanya, jika ini ada, bagaimana kita membangunnya? Nah itu persoalan konstruksi. Persoalan enumerasi, berapa banyak? Bisakah kita mengelisnya? Kalau persoalan optimasi, nah ini yang kita pelajari sekarang. Semua mata kuliah di bidang minat optimasi, kita biasanya belajar gini, jika ada beberapa pilihan, mana yang terbaik? Jika ada beberapa jalur, yang mana yang terpendek? Jika ada beberapa pilihan, yang mana yang biayanya minimum? Oke, jika banyak paket yang ditawarkan, paket mana yang bisa kita ambil sehingga penjualan kita optimal? Itu persoalan optimasi. Oke, kalau persoalan enumerasi, biasanya bidang minat komputasi yang belajarnya. Ya kan, ngelis-ngelis programnya. Oke, bahannya cuma ini, hari ini saya cuma pengenalan graf. Inilah yang dipelajari di chapter 1, di bab 1 di buku e-book itu. Ada pertanyaan nggak? Minggu depan banyak materinya, semua bagian di bab 2 itu. Ya, kita mulai 8.30 aja, biar nggak terlalu pagi juga. Selesai materi, selesai. Jadi saya nggak sampai 10.30 benar. Pokoknya materi saya selesai, kita selesai. Terlalu lama juga jenuh. Kan sudah diplot ya, pertemuan kedua bahasanya apa, pertemuan ketiga bahasanya apa. Jadi begitu materi habis, ya udah kita stop. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak mau tanya sini, nanti mau tanya lewat WA, silakan. Kalau nggak ada, cukup ya. Ketemu lagi di minggu depan. Nanti ini hasil recordnya saya kasih link YouTube-nya ya. Oke, cukup ya. Makasih. Selamat pagi. Sampai ketemu di minggu depan.